sadly masih ngerasain pegel dikit-dikit. Nggak se-ekstrim dulu yang sampai nggak bisa tidur. Jadi kalau misalnya ditanya, menyesal nggak operasi? Enggak sih, sejauh ini. Hi everyone, welcome back to my channel bersama aku Pinky Rusli, dimana kita akan ngomongin semua hal yang berkaitan dengan skoliosis. Di video sebelumnya kita udah ngerayain kecil-kecilan 1 tahun aku pasca operasi. Nah, di video kali ini aku mau sharing sih, lebih tepatnya apa aja yang bisa dilakukan setelah 1 tahun pasca operasi, bedanya apa kayak dulu, terus udah bisa ngapain aja, pro and kontranya apa sih kalau operasi gitu. Jadi apa ya, kemarin kan aku udah banyak sharing juga, tapi aku belum merasakan langsung nih setelah 1 tahun itu gimana sih rasanya. Jadi kita mau bahas itu hari ini di sini aja. Jadi guys, aku kan operasi 24 Juni 2019, itu tahun lalu, lebih beberapa hari, beberapa minggu lah ya, tergantung kapan tayang ini video. Sekarang aku tuh ngerasanya bener-bener udah bisa ngapa-ngapain. Hore. Tetap ada beberapa hal yang nggak bisa aku lakukan sampai sekarang, meskipun aku udah setahun pasca operasi. Di antaranya tuh aku nggak boleh kayang, terus aku nggak boleh main trampolin ya, nggak boleh lompat-lompat yang terlalu ekstrim. Terus aku sekarang juga masih belum bisa olahraga yang terlalu ekstrim. Tapi kalau misalnya yang ringan-ringan kayak plank, terus udah gitu squat, aku udah bisa. Nanti kita tunjukin aku gimana. Intinya aku udah bisa olahraga yang ringan-ringan, tapi aku nggak bisa yang melibatkan bending gitu. Kalau side bend ya aku bisa kayak gini, udah bisa. Gini juga udah bisa. Pokoknya aku udah bisa gini, terus udah bisa macam-macam, tapi punggungnya tuh tetap lurus. Dan rasanya kalau misalnya ditanya sakit atau enggak, sebenarnya setelah bulan ke-6 atau ke-7 itu aku udah gak ngerasain sakit yang gimana-gimana banget. Padahal sebelumnya tuh suka ngerasain kayak tiba-tiba ada urat gitu, kayak kesetrum, kayak tiba-tiba ada perasaan kayak nyes gitu, terus tiba-tiba hilang lagi. Nah, setelah aku tanya ke dokter, itu juga wajar, maksudnya normal untuk pasien pasca operasi skoliosis untuk ngerasain itu kayak dari uratnya atau gimana lah, aku juga nggak ngerti, sebagai efek samping ketika kita operasi. Dan waktu itu aku juga pernah nanya ke yang udah tahunan bahkan belasan tahun pasca operasi, mereka juga bilang kadang-kadang muncul. Nah, di bulan ke-6, ke-7 itu tuh masih sering muncul. Pokoknya aku juga share di Instagram kan, itu aku kayak sempet nanya, kok kayak gini ya, kalian gini juga gak sih? Dan katanya memang wajar. Tapi makin kesini aku ngerasa makin jarang, kayak bener-bener udah lupa kapan terakhir kali aku ngerasain hal itu. Cuman sempet lah sesekali yang kayak ketarik dikit gitu, tapi gak apa-apa, udah totally fine. Terus ada yang nanya juga kalau misalnya dapet masih sakit atau enggak. Sebenarnya di kasus tiap orang beda-beda, tapi kalau misalnya aku sadly masih ngerasain pegel dikit-dikit. Nggak se-ekstrim dulu yang sampai nggak bisa tidur, tapi tetap ada pegelnya. Jadi perasaannya pegel tuh kayak kalau aku kan parahnya di bagian lumbar, di punggung bawah. Nah, itu lengkungan yang paling parah di aku. Sebelum operasi itu tuh sakit banget, nggak bisa tidur lah intinya gara-gara itu. Nah, setelah operasi tetap ada perasaan nyerinya, cuman kalau aku sih ngerasanya nggak kayak dulu lagi. Dan aku juga masih pakai back heat atau menstru heat sesekali. Mana punyaku? Kalau misalnya pegel di punggung, aku pakai ini. Nih ya, nanti aku taruh linknya di bawah biar kalian bisa beli juga. Karena menurut aku ini recommended sih buat kalian yang suka berasa pegel-pegel. Emang lumayan pricey karena nggak masuk Indo juga. Kalau kalian beli di Singapura gitu, ini harganya jauh lebih murah, kayak cuma berapa dolar doang gitu. Kalau di sini harganya kalau nggak salah 30 sampai 50 ribuan, lumayan mahal sih. Tapi panasnya tuh awet sampai 12 jam, anget-anget, enak. Jadi tidur juga enak, nggak berasa yang nyeri sama sekali lagi karena angetnya tuh enak banget. Beda sama koyo-koyo pada umumnya. Jadi aku udah coba banyak koyo. Menurut aku ini paling enak. Terus dia juga punya menstru head. Ini kalau buat yang menstruasi, buat yang non skoliosis bisa pakai ini. Tapi aku kalau menstruasi malah sakitnya ke punggungnya gitu loh. Depannya tuh maksudnya di bagian daerah rahim itu nggak sakit sama sekali. Jadi yang sakit tuh punggung. Aku juga kayak
kenapa gitu. Dan itu cuma terjadi di hari kedua menstruasi, pas lagi parah-parahnya, pas lagi heavy blood itulah ya, flow-nya lagi wow luar biasa, itu pasti punggung aku berasa gitu. Jadi operasi bukan berarti habis itu nyerinya tuh hilang gitu ya, kayak ya nyeri masih ada lah sedikit-sedikit. Aku mau ngingetin lagi nih ya, tujuan utama operasi itu bukan untuk kecantikan biar tulang lurus, biar nambah tinggi, atau untuk hal-hal yang cantik-cantik gitu. Bukan kayak gitu ya, maksudnya operasi, pengen buat operasi nih biar tulang aku lurus kayak kakak, nggak kayak gitu. Soalnya setelah operasi pun tulang aku kan masih miring juga gitu, masih sisa 20-an derajat. Tujuan utama operasi itu biar derajatnya tuh tidak semakin parah lagi, terutama di pasien skoliosis yang udah severe alias sudah di atas 45 derajat dan terus naik gitu, progresif. Karena kalau misalnya dibiarkan naik terus derajatnya, itu bisa menghimpit ke organ-organ di dalam tubuh kita yang lebih membahayakan sih, membahayakan gitu, bisa kena ke jantung, paru-paru. Aku udah ngomong ini berkali-kali, tapi aku pengen ngomongin lagi karena penting banget, masih banyak banget yang salah kaprah. Salah pengertian kayak aku pengen suatu hari aku bisa operasi. No, nggak gitu ya. Maksudnya kalau kamu punya severe scoliosis, iya. Tapi kalau misalnya derajatmu masih moderate, masih bisa ditangani dengan pakai brace aja, atau berenang aja, atau terapi aja, please do that. Nggak usah mikir kejauhan, aku takut nanti dioperasi ini itu. Nggak. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang kalian harus rajin-rajin dulu biar nggak makin parah dan nggak harus dioperasi. That's the right thing to do. Karena aku kalau misalnya disuruh milih, kalau aku nggak, derajatnya nggak hampir 70 ya, misalnya aku di bawah 50 aja, aku masih kayak oh yaudah deh nggak usah operasi. Aku masih milih kayak gitu sih. Karena setelah operasi tuh banyak ya, aku kemarin tuh kayak lagi ngelihat orang pole dancing gitu. Aduh, aku kayak pengen belajar ya, tapi udah nggak bisa. Terus orang-orang joget TikTok kayak hit the wall cuma bisa begitu doang, yang kayak ya begitu lah ya. Aku udah nggak bisa. Banyak hal yang dulunya tuh aku kayak oh seru nih bisa lakuin, tapi udah nggak bisa lagi semenjak operasi gitu. Jadi negatifnya aku nggak bisa joget-joget yang ekstrim banget karena kaku nih. Terus yang kedua, kadang-kadang kalau jongkok segala macam masih bisa. Nanti di videoin aku berdiri ya. Kalau kayak gitu-gitu masih bisa. Yang susah mungkin kadang-kadang gunting kuku kaki, mesti begini kan. Kelamaan kayak gitu tuh rasanya nggak nyaman aja, nggak kayak dulu deh. Jadi itu bedanya, meskipun udah setahun pasca operasi ya. Kalau gunting kuku kaki kadang-kadang masih kayak susah gitu loh. Atau kayak ngapain lah mungut sesuatu yang dibawa, itu harus jongkok dulu baru aku ambil gitu. Apalagi yang nggak bisa aku lakukan ya, extreme sport sih yang aku nggak bisa lakuin juga sampai sekarang, kayak rafting atau misalnya pergi ngapain lah yang membahayakan banget gitu ya, yang orang normal aja berbahaya gitu, apalagi buat kita yang udah dioperasi gitu. Jadi aku tidak berani melakukan itu. Sisanya sih aman. Roller coaster, aku nggak tahu sih apakah naik, pokoknya di Dufan tuh yang roller coaster gitu, naik itu ya belum berani aja sih. Aku nggak tahu apakah boleh apa enggak, apakah yang udah operasi ada yang udah pernah naik roller coaster atau belum. Tapi aku sih nggak berani, belum, takut aja gitu. Apalagi kadang-kadang kan ada yang digantung di atas yang kayak hek gitu terus lama itu kan rasanya pasti. Downside-nya titanium lagi, kalau jalan gajlukan kaget gitu, aku masih berasa gak nyaman. Kalau dulu kan pas operasi gajlukan dikit teriak-teriak kan kayak gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih yang kayak ada gajlukan tinggi atau ada lubang yang dalam, terus tiba-tiba gitu yang nggak pakai aba-aba gitu loh, yang kayak nggak tahu tiba-tiba jegrek gitu. Jegrek tuh apa sih? Gajlukan yang tinggi atau ada lubang yang dalam. Nah itu aku suka ngerasa aduh gitu, tapi itu hilang lagi. Downside-nya itu sih, tapi bukan berarti unbearable juga, maksudnya ya udah habis itu hilang, cuma yang gak nyaman. Hopefully kalian ngerti ya maksud aku ya. Sekarang kalau ditanya rasanya apa sih titanium di dalam tubuh lo gitu, kadang-kadang nggak berasa. Jadi kalau misalnya lagi tiduran ya udah, aku nggak ngerasa udah pernah operasi atau ada sesuatu di tubuh aku gitu. Kadang-kadang tuh pasti lupa kalau misalnya kayak lagi jalan-jalan biasa atau lagi tiduran atau ya aktivitas yang nggak perlu ngapa-ngapain, yang kayak aktivitas sehari-hari lah, makan ngapa-ngapain gitu. Aku nggak inget kalau aku udah pernah operasi ya dulu gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi bawa sesuatu itu akan inget, refleks dengan sendirinya gitu. Oh iya gitu, ada sesuatu nih. Nah
Nih kan tiba-tiba kalau diomongin aja inget aku. Kalau diomongin tuh jadi kayak oh iya ada sesuatu nih di punggung, tapi itu rasanya bukan yang sakit atau bukan yang nggak nyaman nggak enak gimana, tapi rasanya kayak misalnya tulang kita kan rasanya kayak gini ya di punggung kita kayak gini, terus ada yang megangin gitu kayak gitu rasanya, jadi tek, kayak ada yang nempel tapi nggak sakit, dibilang nggak nyaman juga enggak, tapi dia ada terus nih. Nah itu rasanya kalau udah operasi setahun di aku. Mungkin kalau udah bertahun-tahun akan kayak oh ya udah sih gitu. Aside from that, keuntungannya udah operasi ya obviously makin lurus, nambah 6 cm, sakit juga nggak terlalu yang kayak dulu lagi. Terus gampang milih baju. Kalau dulu kan pasti kayak aduh kelihatan nih punuk gue gitu. Aduh gitu. Pakai rok naik sebelah terus, sekarang udah enggak kayak gitu. Yeay, itu salah satu positifnya. Jadi kalau misalnya ditanya menyesal nggak operasi, enggak sih, sejauh ini itu salah satu keputusan yang tepat yang sudah aku lakukan, karena emang derajat aku udah tinggi gitu. Kalau memang kalian maksudnya profesinya bukan dancer atau kayak ya aku nggak tahu sih, kalau misalnya kalian dancer itu pasti kan kayak akan berasa wah mimpi gue nih nggak bisa fleksibel kayak dulu lagi, karena kan kalau dancer tuh requires flexibility tinggi kan, nggak bisa yang kayak dulu lagi, nggak bisa yang meliuk-liuk lagi. Mungkin perasaannya tuh akan sedih banget gitu kayak, dan keputusan buat operasi pasti beratnya double daripada kita yang profesinya nggak membutuhkan fisik yang meliuk-liuk itu. Jadi kalau di aku sih, wah aku bersyukur banget bisa operasi, karena aku bukan profesinya juga bukan yang membutuhkan meliuk-liuk mengharuskan aku bisa begini begitu. Jadi dengan operasi yang lumayan panjang dengan luka yang kayak gini, aku tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu sebagaimana mestinya sebelum aku operasi dulu. Gitu, gengs. Udah gengs, aku cuma mau update itu aja, setahun aku udah bisa ngapain. Mungkin tahun-tahun berikutnya aku akan update terus ya. Atau kalau kalian masih punya pertanyaan terkait operasi dan gimana sih setelah setahun operasi, kalian boleh drop komen di bawah, nanti aku jawabin juga, balesin komen kalian. Udah guys, itu aja. Thank you udah tune in, thank you udah dengerin aku sharing-sharing, udah nyimak stories aku sampai sejauh ini, udah nemenin aku terus, udah DM, respons terus. I love you all. Please tetap subscribe, jangan di-unsub. Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, terus juga nyalain notifikasinya jadi nggak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru. Kalau mau request konten juga boleh di bawah ya. Thank you so much. Segitu dulu video hari ini. Salam skoliosis. Jangan lupa follow Instagram aku